Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abu Musa Syari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu proyek mingguan saya, proyek apa namanya? Mini proyek yaitu DevBit, teman-teman. Jadi, yang pertama saya akan menjalankan programnya dulu, teman. Memastikan program berjalan. Di sini saya akan menjalankannya. Dan sedikit menjelaskan. Sorry. Ya, ini adalah tampilan dari aplikasi DevBit, teman-teman, yang saya buat. Kemudian saya akan menjelaskan, saya akan menampilkan tampilan ini gimana kalau ditampilin di HP, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini kalau misalnya di tampilan HP. Ya, jadi semuanya memanjang ke bawah gini, teman-teman. Jadi kenapa sih kok dia bisa apa namanya? Bisa seperti ini? Itu karena dia menggunakan media media ya, teman-teman. Sini saya kasih contoh kodenya. Nah, ini. Karena dia menggunakan ini. Jadi kalau yang dihapus, nah dia hasilnya bakal rusak, teman-teman. Jika misalnya dia apa namanya? Jika kurang dari 768 px, jadi dia gridnya otomatis bakal jadi satu kolom, sehingga tampilan tuh bakal jadi kayak mobil satu kolom memanjang ke bawah. Nah, tapi kalau tetap dia bakal tampilannya desktop, dia lebih besar juga rapi. Kemudian yang kedua saya akan menunjukkan kode header ya, teman-teman. Kode headernya ini adalah ini disebut navbar. Nah, ini dibuatnya itu menggunakan header, teman-teman. Dibungkus dengan header. Mana sih kode header? Sebentar, ini terlalu kepanjangan. Ini adalah header yang saya blok ini. Apa sih fungsinya header itu? Header itu dipakai khusus untuk bagian atas gitu, navbar. Contohnya udah paling simpel itu navbar ya, teman-teman, buat header itu. Kemudian saya akan menunjukkan kode mainnya. Di bawah sini ada kode main juga. Main hero ID ini. Dan apa fungsinya? Fungsinya main itu buat apa? Main itu apa ya? Bisa apa gimana ya? Bagian utama dari kayak konten halaman gitu, teman-teman. Jadi dibungkus dengan main. Nah, ini kan dibuka dari main atas ini, kemudian ditutupnya di sini. Jadi kayak dia ngebungkus semua isinya gitu. Bagian apa kontennya. Kemudian section. Di sini kan ada section juga. Section kelas, fitur, gini kan. Apa sih fungsinya section? Section itu fungsinya ngelompokin konten kayak berdasarkan apa ya? Berdasarkan tema gitu, kayak misalnya tema kayak hero atau fitur dan lain-lainnya. Jadi dia ngelompokin kontennya yang apa yang pengen beda-beda seperti itu, teman-teman. Kemudian kenapa di sini nggak pakai div? Sebenarnya nggak pakai dari atas ini ke bawah itu nggak pakai div itu sebenarnya nggak apa-apa, teman. Karena div itu sebenarnya apa ya? Kayak berguna tapi kalau dibilang berguna tapi kalau itu juga kayak berguna banget. Kayak gimana jelasinnya ya? Kayak cuman apa ya, tempat tempat biasa, apa kayak dia ya, kayak wadah gitu lah, teman. Wadah umum tapi nggak tanpa makna gitu, tanpa nggak ada makna khususnya gitu. Jadi kalau nggak dipakai nggak apa-apa.
Jadi kenapa sih kita pakai kayak tag header, tag main, tag section gitu? Itu supaya lebih mudah dibaca aja gitu oleh developer atau orang yang ngodingnya gitu lah. Jadi lebih mudah gitu. Kemudian saya akan menjelaskan atau menunjukkan kode flexbox atau grid navbar. Itu dia ada di style CSS ya teman-teman di bagian atas ini. Nah di sini teman-teman. Ini adalah style navbar display flag. Apa sih fungsi display itu? Dia itu buat membuat elemen dalam satu baris. Jadi membaris gitu teman-teman. Kayak gini. Kan jadi baris gitu. Terus justify content. Itu fungsinya tuh kalau space between logonya itu jadi kiri, menunya tengah, tombol ke kanan. Itu fungsinya space justify content space between. Kemudian tes elite items center itu fungsinya buat apa? Supaya dia itu rata tengah vertikal seperti ini teman-teman. Oke. Kemudian kemudian fitur CSS Grid ya teman-teman. Saya akan cari dulu. Nih teman-teman. Ini adalah grid. Fungsinya buat apa? Grid itu fungsinya memudahkan membuat tata letak satu kolom, bisa dibilang gitulah. Kayak mobile kalau misalnya tampilannya mobile gini jadi 3 kolom gini nih. Tapi kalau misalnya tampilannya apa namanya? Ya, jadi 3 kolom gitu. Terus juga buat lebih rapi tuh, dari flashbox untuk banyak versi. Dan kemudian saya bakal nunjukin kode media dan menjelaskan cara kerjanya. Media itu di bawahnya ya teman-teman. Nah ini yang tadi awal saya tunjukin juga nih. Media itu fungsinya itu artinya jika layar lebih besar atau sama dengan apa ya 768 px itu, maka si gridnya itu fiturnya itu dibuat menjadi 3 kolom. Nah kalau layar kecil kayak misalnya HP gitu, misalnya kayak HP itu grid otomatis bakal jadi 1 kolomnya seperti tadi saya beri contoh ya. Ini misalnya kalau desktop, nah ini apa namanya, uh, kalau HP tampilan HP ya itu fungsinya media query. Bisa dibilang kalau media query itu fungsinya kalau misalnya kita mau buat portofolio kita kan awalnya mesti dibuatnya dari desktop, tampilan desktop. Nah media query itu kalau buat pengen tampilan ke HP-nya juga. Ya ada media query itu khusus buat fitur kitnya doang. Kemudian, nah di sini juga ada fitur ini teman-teman, bisa gelap jadinya. Ini ada mode. Nah ini bisa menjadi gelap gini kan, bisa gelap bisa terang. Gimana sih? Ini apa sih? Pakai apa cara buatnya? Itu tuh pakai JavaScript teman-teman. Namanya toggle. Saya akan tunjukkan di sini. Ini teman-teman. Buat apa sih apa namanya event listener itu, add event listener klik ini yang ini itu buat apa fungsinya? Itu tuh ngejalanin fungsi saat tombol ditekan kayak gini tadi. Otomatis dia bakal ngejalanin fungsinya tuh, fungsinya klik. Nah kemudian apa lagi ya? Dokumen dokumen body ini di bagian atasnya ini dokumen body class list toggle. Ini tuh fungsinya jika kelasnya belum ada ditambahkan tuh, jika kelasnya belum ada itu bakal ditambahin, tapi kalau kelasnya udah ada itu bakal dihapus sehingga apa namanya si bodinya itu berubah dari mode terang dan menjadi gelap.
karena kelas dark mode di toggle itu apa karena kelas dark mode di toggle jadi seluruh elemen itu otomatis berubah teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya yang bisa saya jelaskan tentang DevBit ini teman-teman. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah penjelasan atau salah segalanya, saya minta maaf karena saya bukan pro pro apa namanya pro developer. Ya mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.